Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Ade Nugraha sebagai moderator. Pemateri pertama Ahmar Bayu Wijaya. Pemateri kedua Muhammad Aryan Anugrah. Pemateri ketiga Indrawan Satria Irwanda. Pemateri keempat Hammam yang akan membawakan materi menganalisis manfaat sikap dalam pencaksilat yang terbagi atas 3 indikator. Indikator pertama, pengertian sikap dalam pencaksilat. Kedua, sikap dasar dalam pencaksilat. Ketiga, manfaat sikap dalam pencaksilat. Dan indikator yang kedua, menganalisis gerak dasar pencaksilat meliputi arah dan pola langkah. Demi mengefisienkan waktu, saya persilakan pemateri pertama, Saudara Ahmar Bayu Wijaya, dengan submateri pengertian sikap dalam pencaksilat. Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk membawakan materi tentang pengertian sikap dalam pencaksilat. Langsung saja, pengertian sikap dalam pencaksilat di mana ada beberapa yang telah kami rangkum dari teman-teman. Yang pertama, saya akan jelaskan di mana dalam pencaksilat kita kenal keterampilan dasar pembentukan sikap gerak, serangan, dan belaan. Sikap merupakan dasar dari pembentukan gerak yang meliputi sikap jasmani dan rohani. Sikap jasmani adalah kesiapan fisik atau tubuh untuk melakukan gerakan-gerakan teknik dan taktik. Sedangkan kesiapan rohani adalah kesiapan mental seperti konsentrasi, waspada, siaga dalam mengaktualisasikan gerakan. Pembentukan sikap terdiri dari sikap berdiri, sikap duduk, sikap baring, sikap khusus, dan sikap pasana. Adapun yang kedua, manusia bergerak adalah hal biasa. Tetap bergerak dalam aktivitas pencaksilat bukanlah suatu hal yang sederhana dan biasa. Untuk dapat melaksanakan gerak pencaksilat dengan baik dan benar, diperlukan latihan secara sungguh-sungguh, intensif, dan berkesinambungan. Hal ini diperlukan berkesinambungan. Hal ini disebabkan karena pencaksilat merupakan variasi sikap dan gerak yang disusun dan diatur dalam suatu sistem. Baik, pencaksilat sebagai suatu sistem sikap dan gerak yang terencana dan terorganisasi, terarah, terkoordinasi, dan terkendali. Mempunyai 4 aspek sebagai satu kesatuan, yaitu aspek mental spiritual, aspek bela diri, aspek seni, dan aspek olahraga. Dengan demikian, pencaksilat jika dilihat dari masing-masing aspeknya dapat digambarkan sebagai yang pertama ada falsafah moral dan etika sebagai kehidupan ideal yang ditegakkan dengan membina kemahiran bela diri, kecintaan pada seni, kegemaran pada olahraga. Yang kedua, kemahiran bela diri yang bermoral dan beretika serta mengandung unsur-unsur seni dan unsur-unsur olahraga. Yang ketiga, kegiatan seni yang bermoral dan beretika serta mengandung unsur-unsur bela diri dan unsur-unsur olahraga. Serta yang keempat, kegiatan olahraga yang bermoral dan beretika serta mengandung unsur-unsur seni. Oke, mungkin itu saja materi tentang pengertian sikap dalam pencaksilat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih
kepada moderator telah mempercayai saya untuk membawakan materi tentang pengertian pencaksilat. Mungkin itu saja. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan kelompok saya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Dapat kita simpulkan dalam pencaksilat kita kenal keterampilan dasar pembukaan sikap, gerak, serangan, dan belaan, dan mempunyai 4 aspek sebagai satu kesatuan, yaitu aspek mental spiritual, aspek bela diri, aspek seni, dan aspek olahraga. Pemateri kedua, Saudara Muhammad Aryan Anugrah dengan submateri sikap dasar dalam pencaksilat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aryan Anugrah. Saya akan menjelaskan tentang sikap dasar dalam pencaksilat. 1. Sikap berdiri. Berbicara mengenai sikap berdiri dalam pencaksilat, dikenal 3 sikap, yaitu sikap berdiri tegak, sikap berdiri kangkang, dan sikap berdiri kuda-kuda seperti gambar berikut. Berdiri tegak. Berdiri kangkang, kuda-kuda pipi, kedua kaki berjajar dan badan menghadap ke depan. Berdiri kuda-kuda. Sikap berdiri kuda-kuda adalah gerak kuda-kuda dasar dalam pencaksilat atau yang sudah umum di banyak perguruan. Sikap salam atau menghormat. Sikap menghormat dilakukan pada waktu awal dan akhir pelajaran dan atau latihan kepada guru pelatih. Memberi salam kepada teman juga dipakai saat mulai dan mengakhiri permainan atau pertandingan. Berikut gerakan pada umumnya. Sikap salam atau hormat. 3. Sikap bersyukur atau berdoa atau memusatkan diri. 4. Sikap istirahat. 5. Sikap jongkok. 6. Sikap duduk. Sikap duduk meliputi sikap duduk pada umumnya dan sikap duduk sebagai dasar permainan bawah. 7. Sikap berbaring. Sikap berbaring mempunyai fungsi untuk dasar menjatuhkan diri dan sikap pembelaan. Seorang pesilat tidak boleh jatuh, tetapi kalau jatuh, apakah jatuhnya telentang, miring, atau melungkup, harus benar-benar jatuhnya tidak apa-apa, masih dalam sikap pembelaan. 8. Sikap khusus. Sikap khusus antara lain sikap tegak 1 kali, sikap rimau atau merangkak, sikap monyet, sikap naga, dan sebagainya. 9. Sikap pasang. Pengertian sikap pasang adalah suatu sikap siaga untuk melakukan pembelaan atau serangan yang berpola dan dilakukan pada awal serta akhir dari rangkaian gerak. Sikap pasang adalah posisi yang dikombinasikan dengan kuda-kuda dan sikap pasang ini fleksibel. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan kata, mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, dapat kita simpulkan bahwa sikap dalam pencaksilat terdiri dari 9 sikap, yaitu sikap berdiri, sikap salam, sikap bersyukur, sikap istirahat, sikap jongkok, sikap duduk, sikap berbaring, sikap khusus, dan sikap pasang. Pemateri ketiga, Saudara Indrawan Satria Irwanda dengan submateri sikap dalam pencaksilat, manfaat sikap dalam pencaksilat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjabarkan apa sebenarnya manfaat sikap dalam pencaksilat itu. Dalam sikap dan gerak akan mempengaruhi bentuk-bentuk pembelaan dan serangan. Dalam pencaksilat dikenal istilah jurus. Jurus adalah dasar pencaksilat yang merupakan senjata
anatomi tubuh untuk mempertahankan diri dan membalas serangan. Sikap dan gerak itu nanti mempengaruhi juga posisi. Bila posisi atau kedudukan sikap kita baik, mudah untuk memuntahkan serangan-serangan lawan dengan jurus-jurus yang kita kehendaki. Sebaliknya, jika posisi kurang baik, sukar untuk melaksanakan gerakan dengan baik. Disinilah pentingnya penguasaan sikap dasar yang baik. Bila kita mempunyai posisi yang baik, akan lebih menguntungkan, lebih banyak kemungkinan melindungi bagian yang lemah dari tubuh kita sendiri dan dapat membalas menyerang bagian-bagian yang lemah dari lawan. Yang pertama, asisten Profesor Benjamin Sun yang bertanggung jawab atas program fisioterapi di Singapura Institut Teknologi mengatakan, sikap dalam pencaksilat dapat meningkatkan koordinasi tubuh serta memungkinkan praktisinya untuk memiliki tubuh yang fleksibel, lincah, serta kuat. Dalam gerakan sikap, kita dilatih untuk merefleks posisi saat diserang, saat menyerang, dan posisi saat jatuh. Jatuh bukanlah hal yang diinginkan, namun sebagai pesilat kita harus siap jika hal itu terjadi. Sikap melatih bagaimana jatuh dalam keadaan aman agar terhindar dari cedera. Dengan adanya sikap ini, pencaksilat memiliki keunikan-keunikan yang menjadi ciri khas dalam gerakan-gerakannya yang menjadi daya tarik sendiri. Ya, mungkin itu penjelasan dari saya apa sebenarnya manfaat sikap dalam pencaksilat itu sendiri. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, dapat kita simpulkan pencaksilat bila kita mempunyai posisi yang baik akan lebih menguntungkan, lebih banyak kemungkinan melindungi bagian yang bawah dari tubuh kita sendiri dan dapat membalas menyerang bagian-bagian yang lemah dari lawan. Pemateri keempat, Saudara Hammam dengan submateri menganalisis gerak dasar pencaksilat meliputi arah dan pola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hammam sebagai pemateri keempat. Saya akan menjelaskan indikator kedua, yaitu menganalisis gerak dasar pencaksilat meliputi arah dan pola langkah. Langsung saja kita masuk pada sub indikator, yaitu teknik dasar pencaksilat. Di sini teknik dasar pencaksilat ada 9. Yang pertama kuda-kuda, sikap pasang, arah, pola langkah, pukulan, tendangan, tangkisan, guntingan, serta kuncian. Nah, yang pertama adalah kuda-kuda. Teknik dasar pencaksilat yang wajib dikuasai, yang paling pertama ialah kuda-kuda. Mengapa demikian? Karena kuda-kuda merupakan sebuah sikap menapakkan kaki yang berfungsi untuk persiapan menyerang lawan, sekaligus mempertahankan posisi agar tidak mudah dijatuhkan ketika berada dalam posisi bertahan. Contoh gerakan ada pada indikator pertama yang disebutkan oleh Saudara Rian. Nah, yang kedua adalah sikap pasang. Juga sudah dijelaskan pada indikator pertama yang disampaikan oleh pemateri Rian. Nah, yang ketiga adalah arah. Selain kuda-kuda dan sikap pasang, pemahaman tentang arah juga sangat penting. Hal ini berhubungan kemana pencaksilat akan melangkah ketika dalam posisi menyerang atau bertahan. Dalam dunia persilatan, arah dikenal dengan 8 penjuru mata angin. Dan cara melatihnya adalah dengan menggeser kuda-kuda dan sikap pasang sesuai gambar mata angin yang ada di bawah berikut. Nah, yang keempat adalah pola langkah. Nah, ini dia teknik dasar yang menjadi ciri khas pencaksilat. Pola langkah atau penggunaan langkah ialah perubahan injakan kaki dari sudut tempat ke tempat lain. Intinya, pencaksilat itu adalah gabungan dari kekokohan kuda-kuda yang dikombinasikan dengan fleksibel atau
luasnya pergerakan langkah, dan disempurnakan dengan pemahaman arah yang benar. Kalau pesilat sudah menguasai hal itu, serangan akan sulit dibaca dan pertahanannya akan sulit ditembus oleh lawan. Berikut adalah gambaran dari pola langkah. Yang pertama adalah pola langkah lurus. Jadi kaki kanan dan kiri bergantian maju lurus ke depan. Sedangkan yang kedua adalah pola langkah zigzag. Berikut gambarnya. Nah, untuk pola langkah berikutnya adalah pola langkah U dan segitiga. Kemudian yang berikutnya lagi, yang kelima, yaitu pola langkah segi empat, dan yang keenam adalah pola langkah huruf S. Masuk ke bagian yang kelima, yaitu pukulan. Berikut adalah pukulan dalam pencaksilat. Pukulan dasar dalam pencaksilat itu ada 4. Yang pertama pukulan lurus. Biasanya pukulan lurus ini menyasar ulu hati lawan. Sedangkan yang kedua pukulan tegak biasanya menyasar bahu. Yang ketiga adalah pukulan bandul. Dalam bela diri lain, pukulan bandul terkenal dengan nama uppercut. Dan yang terakhir adalah pukulan melingkar atau swing punch. Jadi melingkar menyasar tulang rusuk dan pinggul lawan. Nah, yang keenam adalah tendangan. Sebenarnya ada banyak sekali ragam tendangan dalam pencaksilat. Namun karena kita belajar teknik dasarnya, 4 jenis inilah yang mungkin bisa dengan mudah untuk dipelajari. Yang pertama adalah tendangan lurus, menggunakan telapak kaki. Tendangan melingkar biasanya menggunakan tumit dengan sasaran ulu hati atau leher lawan. Yang ketiga adalah tendangan samping atau disebut juga tendangan C atau tendangan sabit. Dia menggunakan kura-kura kaki. Dan tendangan yang terakhir adalah tendangan T atau biasa yang disebut dengan tendangan pisau. Tendangan ini menggunakan pinggir dari kaki. Adapun yang ketujuh yaitu tangkisan. Yang pertama adalah tangkisan dalam dan kedua adalah tangkisan luar. Tangkisan dalam dan tangkisan luar ini sama manfaatnya, yaitu untuk menggeser serangan lawan agar tidak mengenai tubuh pembela. Dan yang ketiga adalah tangkisan atas. Yang keempat adalah tangkisan bawah. Yang kedelapan adalah guntingan. Walaupun dikatakan teknik dasar dalam pencaksilat, namun teknik ini tidak disarankan untuk pemula karena memiliki risiko kegagalan yang cukup tinggi. Di sini ada 2 jenis guntingan. Yang pertama guntingan tungkai kaki dan yang kedua adalah teknik guntingan pinggang. Nah, yang kesembilan adalah kuncian. Nah, kuncian ini adalah teknik dasar pencaksilat yang terakhir. Kuncian merupakan suatu teknik untuk melumpuhkan agar lawan tidak dapat melanjutkan pergerakannya. Teknik ini menyasar bagian vital tubuh seperti leher, pergelangan tangan, lengan, dagu, selangkangan kaki, dan bahu musuh. Berikut adalah gambar atau demonstrasi yang menunjukkan bentuk atau bagaimana kuncian tersebut. Di gambar ini, seorang pembela melakukan penguncian terhadap lawannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Baik, dapat kita simpulkan teknik dasar pencaksilat terdiri dari 9 gerakan, yaitu kuda-kuda, sikap pasang, arah, pola langkah, pukulan, tendangan, tangkisan, guntingan, dan kuncian yang telah dijelaskan oleh Saudara Hammam. Jika teman-teman ingin bertanya, kami mempersilakan teman-teman memberi sanggahan pada kolom komentar. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.